Pelaku bernama Ronald Ignatius ini merupakan warga Kaliwates yang menyebarluaskan kontennya dan menyebut Nabi Muhammad merupakan tokoh fiktif. Di sini gue cuma mau kritis. Kenapa kalau Granonis ya melakukan penistaan, umat Islam cepat bereaksi. Tapi giliran umat Islam itu sendiri yang menistakan agamanya sendiri, yang menistakan bagindanya sendiri, yang menghinakan baginda Nabi, kemudian mengacak-acak ajarannya, ya itu bungkam. Why? Ada apa? Oke teman-teman, ini kasus yang lagi viral ya, di mana ada seorang YouTuber yang kemudian dikasuskan atau dipolisikan, diciduk karena menistakan agama dengan mengatakan bahwa baginda Nabi itu adalah sosok fiktif, artinya ya nggak ada gitu kan. Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif, ya, artinya tidak benar-benar ada, atau tokoh ini hanyalah hasil imajinasi, khayalan, ya, tokoh imajiner yang dibuat oleh orang-orang di tanah Arab pada abad-abad sekitar tahun 800, tahun 900, tahun 1000 dan sekitar itu. Ya, akhirnya diciduk. Cuma teman-teman, ya seperti banyak ya kasus-kasus seperti ini. Oke lah. Yang jadi pokok pembahasan gue di sini adalah kenapa sih ya ketika ada orang yang nonis, katakan nonis, kemudian dia berbicara tentang Islam yang kemudian konotasinya dianggap adalah sebagai bentuk pelecehan atau penistaan, maka di sana umat Islam itu akan cepat sekali merespon dan kemudian melaporkan, dan polisi pun akan cepat bertindak. Oke. Yes, tentu itu sesuatu yang menurut kita ya harus seperti itu. Ya, YouTuber ini mengatakan bahwa baginda Nabi adalah fiktif, artinya dia menistakan atau melecehkan baginda Nabi dengan pernyataan. Sekarang kita tarik ya penistaan ini yang kemudian dengan apa yang saat ini kita saksikan, dan banyak sekali berseliweran mungkin di beranda media sosial kita soal Habib Glenn Ba'alwi ya, yang di dalam pernyataan-pernyataan di dalam ceramah-ceramahnya itu ya isinya juga banyak yang justru menistakan agama, menistakan baginda Nabi, melecehkan baginda Nabi. Why? Kenapa ini nggak ditindak? Kenapa ini tidak dilaporkan sebagai kasus penistaan agama? Ya, bahkan jelas-jelas terang-terangan termaktub ya, atau tertulis, tertuang di dalam ajaran leluhur mereka bahwa ada seorang Habib yang disebut Faqih Muqaddam itu bisa mi'raj 70 kali. Apa ini bukan sebuah bentuk penistaan? Merendahkan baginda Nabi. Baginda Nabi aja sekali, kenapa nih si Habib 70 kali? Ya, tapi Habib-habib yang seperti itu sampai sekarang masih bebas berceramah, masih bebas menyandang gelar tokoh agama. Bahkan pede mengakui bahwa dirinya sebagai zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal'iyadzubillah. Ya sebenarnya Habib ini lebih parah sebenarnya ya ketimbang YouTuber tadi yang mengatakan bahwa baginda Nabi itu adalah fiktif. Dua-duanya parah, dan lebih parahnya kenapa? Perhitungannya adalah rasio. Ya, dimana Habib-habib ini bukan sekali merendahkan baginda Nabi dengan pernyataan-pernyataannya. Yang mana pernyataan itu adalah hasil daripada ajaran nenek moyang mereka, leluhur mereka. Kita nggak usah sebutin karena teman-teman pasti tahu banyak tentang penistaan-penistaan baginda Nabi, dan dia mengakui secara terbuka. Ya, ada seorang Habib, si Bahar itu mengatakan bahwa di dalam tubuhnya mengalir baginda Nabi darahnya kan, darah baginda Nabi, darah kenabian, darah Rasulullah SAW. Tapi di sisi lain kemudian dia melakukan sesuatu yang nista. Ya banyak juga Habib yang kemudian terkena kasus pencabulan, ya, yang menjadi pedofil, yang menjadi predator. Apa itu tidak meruntuhkan muruah baginda Nabi? Apa itu tidak melecehkan baginda Nabi?
Apa itu bukan menistakan agama? Ya? Belum lagi dari perspektif ajaran. Wah, banyak sekali. Di sini gue cuma mau kritis. Kenapa kalau giliran nonis ya melakukan penistaan, umat Islam cepat bereaksi. Tapi giliran umat Islam itu sendiri yang menistakan agamanya sendiri, yang menistakan bagindanya sendiri, yang menghinakan baginda Nabi, kemudian mengacak-acak ajarannya, ya, itu bungkam. Why? Ada apa? Dan sedikit informasi bahwa kalau kita bicara tentang apologet, dunia apologet, ya, di mana ada perdebatan antara Islam dan Kristen, coba perhatikan, itu yang naik berdebat adalah orang-orang yang notabene di belakang Habib atau orang yang pro dengan Habib. Kan Anda bertanya kepada saya, di mana ada Injil berbahasa Yesus? Ada Injil berbahasa Arab, namanya Injilnya Pesita. Yesus. Injil Yesus. Saya udah ngomong nih, panik nih. Kebanyakan kayak gitu yang gue saksiin di TikTok, yang rame itu tentang edis TV segala macam, ya, orangnya itu aja. Silakan mikir apa kolerasinya, silakan mikir apa keterkaitannya, dan silakan mikir siapa sebenarnya orang-orang yang justru dia menistakan agama Islam, siapa sebenarnya dia orang-orang yang sejatinya menghinakan muruah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. And last I say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.